Bagaimana? Apakah semuanya sudah bisa melihat? Ya. Terima kasih. Saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama bertatap muka. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah hadir semua? Ada yang nggak masuk. Alhamdulillah. Bu Guru akan mengabsen anak-anak. Nanti yang dipanggil namanya oleh Bu Guru bisa menjawab hadir. Baik. Nomor 1, Ahmad Muthalib. Hadir, Bu. Dia. Fatoni. Hadir, Bu. Ulin. Hadir, Bu. Ari. Hadirah. Ya, alhamdulillah ternyata hari ini nihil, hadir semua. Nah, selanjutnya kita akan berdoa. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Untuk itu, ketuanya memimpin doa. Bu Guru persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini, yaitu Ananda Fatoni. Silakan dipimpin teman-temannya dalam berdoa. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bisa, Pak? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk memotivasi kita supaya tambah semangat dalam belajar dan sebagai menumbuhkan rasa semangat sebagai warga negara Indonesia. Itu lagunya judulnya Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga dadanya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
yang Merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, sebagai pembiasaan, kita menghafalkan Asmaul Husna. Mari kita hafalkan bersama-sama Asmaul Husna. 1, 2, 3. Bismillahi badana walhamdulillahi wassalatu wassalamu Habibina ya ya Allah ya Rabbana anta Rabbana ridhoka madhuruna dunia wa ukhrana ya ya Rahmanu Rahmanu ya ya Rahim ya Maliku ya Qudus Assalamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Iku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab. Ya, udah selesai Asmaul Husnanya. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ibu, Ya, Bu. lanjutkan Bu. Anak-anak supaya selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. M yang pertama itu adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, anak-anak peserta didik, anak-anak semuanya, Bu Guru berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun masih dalam pandemi. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar membaca di rumah. Selanjutnya, mari anak-anak kita akan belajar bab 3 tentang kepada hari kiamat. Tujuan pembelajarannya di sini nanti Bu Guru berharap anak-anak semuanya bisa menganalisis dan mempresentasikan tentang iman kepada hari kiamat melalui video maupun penjelasan dari Bu Guru. Dan juga nanti terakhir akan diadakan diskusi bersama. Kemudian anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari pada minggu lalu, salah satunya ada Al-Qawi. Al-Qawi itu artinya adalah Allah yang Maha Kuat. Sekarang siapa yang masih ingat tentang bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawi? Coba tunjuk tangan. Mas Tolib, masih ingat buktinya? Coba sebutkan. Al-Qawi Allah menciptakan bumi, Bu. Ya, betul, pintar. Al-Qawi buktinya itu adalah Allah menciptakan semua makhluk dan mengatur semua kehidupan yang ada di muka bumi dan juga langit. Kaitannya dengan pembelajaran hari ini, Allah bisa menciptakan, Allah juga bisa mengambilnya kembali. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaitannya hari akhir atau hari kiamat. Yuk kita amati bersama-sama video ini.
ada gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Setelah mengamati gambar tersebut, pasti muncul dalam benak kalian pertanyaan, gambar apakah itu? Coba Mbak Ari, apa pendapatmu tentang kedua gambar tersebut? Yang kamu lihat itu ada gambar apa coba? Itu yang pertama gambar orang yang meninggal dikubur. Kemudian gambar yang kedua apa ya? Gambar yang kedua, coba siapa yang bisa membantu? Di sini ada gambar tanda-tanda tentang Kiamat. kiamat. Pinter. Nah, dari tanda-tanda dan gambar tentang hari kiamat tersebut termasuk dalam rukun iman yang berapakah? Ayo dijawab, siapa tahu. Coba Mbak Laili. Ya, Bu. Apa, Bu? Termasuk rukun iman yang keberapa gambar tersebut? Kiamat rukun iman yang kelima, Bu. 100 untuk Mbak Laili. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya agar kalian dapat memahaminya. Ayo simak uraian yang akan Bu Guru sampaikan berikut. Yaitu pertama tentang pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta sehingga seluruh makhluk mengalami kematian. Hari kiamat ditandai oleh tiupan sangkakala malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh umat Islam harus mengimani adanya peristiwa tersebut karena hari kiamat itu adalah pasti benar atau hak. Tidak seorang pun mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat, termasuk para nabi dan rasul Allah. Dalam pokok keimanan, dalam ajaran Islam, keyakinan akan datangnya hari kiamat terjadi atau menjadi rukun iman yang kelima. Maka siapa saja yang tidak meyakininya dihukumi kafir. Nah, selanjutnya dasar adanya hari kiamat itu tercantum atau dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Yang artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangannya atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, ini tercantum atau dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, disebutkan juga dalam dalil lain yang menunjukkan adanya hari kiamat, yaitu pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8, Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, dan juga dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Ya, Bu, paham, Bu. Anak-anak sudah jelas dan paham. Baik,
Apakah ada pertanyaan tentang pengertian hari kiamat? Tanya Bu. Oh, tanya ya. Oh ya, ada yang mau ditanyakan? Kiamat siapa ya Bu? Oh, kiamat. Kiamat siapa? Coba dari anak-anak semua, mungkin dari penjelasan tadi yang udah Bu Guru sampaikan, ada yang mengetahui tentang kiamat itu apa, seperti yang ditanyakan oleh teman kalian, yaitu Mas Tolib. Coba siapa yang tahu kiamat itu apa? Kiamat itu gunung meletus, terus buminya, Ya, gempa bumi. sekali untuk Mbak Ari. Kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam semesta. Baik, untuk selanjutnya setelah Bu Guru menyampaikan materi, semuanya sudah paham, Bu Guru akan melanjutkan diskusi. Di sini anak-anak akan dibentuk kelompok berdiskusi. Di antaranya setiap kelompok itu terdiri dari 3 anak. Baik untuk Mas Tolib, Mbak Ari, dan Mas Fatoni, kalian nanti menjadi ketua kelompok ya. Dan untuk teman yang lainnya, silakan bergabung untuk ke kelompok masing-masing. Baik, sekarang setelah terbentuk kelompok, kalian akan Bu Guru beri tugas untuk berdiskusi bersama-sama kelompok kalian. Nah, sekarang sudah ada di depan layar tentang tugas hari ini. Nah, sekarang setiap kelompok silahkan bersama-sama kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang ada. Jangan lupa jawabannya ditulis di buku kalian. Setelah selesai, kita adakan presentasi bersama. Itu kasih waktu minimal 5 menit. Silahkan semuanya untuk mengerjakan. Mungkin dari soal yang Bu Guru tampilkan ada yang kurang jelas, silakan tanyakan dulu. Atau sudah jelas semuanya? Untuk kelompoknya Mas Tolib, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Ya kami akan diskusikan nanti. Yang lain bagaimana? Ada yang kurang jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, silahkan kalian melanjutkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Dan ditulis jawabannya di buku kalian. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Ibu. Ya, Bu. Bagaimana, anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Ya. Sudah. Jika sudah selesai berdiskusinya, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Sekarang dari kelompok pertama dahulu, yaitu kelompok yang diketuai oleh Mbak Ari. Silakan membacakan atau mempresentasikan hasil dari kerja kalian di depan kelas. Ayo maju semuanya. Oke. Silakan dibaca dulu hasilnya. Ya, hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta. Yang kedua, dunia pertama kali ditiup sangkakala itu
langsung hancur. Ya, dilanjutkan. Itu sudah selesai, Bu Guru. Oh, sudah selesai. Baik. Terima kasih untuk kelompok yang pertama. Bagus, pinter semuanya. Kelompok pertama sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjutkan kelompok yang berikutnya. Nah, karena kelompok yang berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya juga sudah selesai semuanya. Untuk itu, anak-anak, semuanya kita ambil kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Coba, siapa yang masih ingat pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir? Itu kita membicarakan tentang apa ya anak-anak? Hari kiamat, Bu. Hari kiamat. Bu. Hari kiamat. Hari kiamat itu adalah apa, Nana? Hari Hancurnya alam kehancuran semesta. alam semesta. Ya, hari kiamat itu adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana kita memperoleh kebahagiaan akhirat dari pembelajaran tentang hari kiamat hari ini? Caranya bagaimana biar di akhirat nanti kita juga bahagia? Sholat 5 waktu, Bu Guru. Gimana? Sholat 5 waktu. Oh, pinter Mbak Ari. Yaitu sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Bertakwa, Bu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti pada orang tua. Ya. Berpuasa, Bu, berpuasa. Ya, Zakat. semuanya. Nah, itu adalah cara-cara memperoleh kebahagiaan akhirat. Nah, pengaruh iman kepada hari akhir terhadap perilaku seluruh manusia itu juga harus apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan yang baik-baik. Misalnya kehidupan yang mulia, tidak terburu-buru di dalam perbuatan dan kata-katanya, memperbanyak amal soleh, dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Nah, baik anak-anak, semuanya anak-anak sudah mempresentasikan hasil belajar. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Semuanya hebat. Nah, setelah anak-anak mempresentasikan hasil pembelajaran hari ini, berarti sudah selesai. Anak-anak sudah menguasai materi hari ini. Cik. Pembelajaran hari ini kita akhiri dan kita tutup. Mungkin sebelum Bu Guru tutup, adakah di antara kalian yang ingin bertanya atau sesuatu dalam benak kalian ingin disampaikan kepada Bu Guru atau teman-teman, atau ingin menanggapi dari hasil diskusi kalian tadi? Ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti semuanya sudah menguasai tentang pembelajaran beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, mari anak-anak semuanya kita membaca hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya robbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi